Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan tentunya banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakkan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan hadiah puji juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang mana diantaranya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dikehendaki baginya oleh Allah suatu kebaikan, baik di dunia lebih-lebih di akhirat, maka ia akan dipahamkan dalam hal agama. Jadi kesimpulannya, orang yang dikehendaki kebaikan, baik laki maupun perempuan, dunia lebih-lebih akhirat, itulah orang yang diberi paham dalam hal agama. Dan untuk bisa paham tentang agama, khususnya bisa tahu halal yang dipilih dan haram yang harus dihindarkan, juga syarat sah, rukun dan pembatalan ibadah, itu harus tahu ya. Itu harus dengan ngaji. Makanya alhamdulillah kita bisa kembali kaji. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, kajian kita masih tentang sujud ya, yakni rukun salat yang ketujuh kalau menurut kitab ini. Nah, di dalam sujud itu ada beberapa syarat. Jadi belum cukup dia baru tahu bahwa sujud itu wajib karena rukun sholat kalau belum tahu syaratnya. Nah kan kalau nggak ngaji mah boro-boro syarat sujud ya tahu juga tuh masalah sujud sebagai rukun sholat, wallahu alam. Ya, yang ngaji juga lupa mulu, apalagi cuma kalau yang ngaji mah alhamdulillah, atau yang kelupaan bahkan yang belum tahu juga dimaklum. Jadi ibadah kita khususnya sholat, walaupun secara ukuran itu boro-boro dapat pahala sah juga kagak, tapi karena ngaji jadi diterima gitu ya.
pokoknya mah ACC lah bahasanya. Nah, di dalam sujud sekali lagi ini ada syarat-syaratnya atau aturannya, di antaranya faqad qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi bias bitarin amin ya rabbal alamin bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi wad'i ba'di jabhatihi, dengan meletakkan sebagian dahinya. Itu jadi di antara aturan sujud, dan ini wajib karena syarat ya, itu kudu meletakkan sebagian dahi. Tahu dahi? Iya, jidat kalau orang kampungnya mah ya. Ada juga yang bahasanya kening. Ya, pokoknya itu juga tuh dahi, jidat, kening ya. Itu harus benar-benar diletakkan. Tapi bikasbin, dengan beserta terbuka, ayama kasbin, yakni dalam keadaan terbuka. Jadi bukan aja diletakkan tuh yang namanya jidat, kening, dahi, tapi kondisinya harus terbuka, jangan terhalang oleh apapun juga, gitu ya. Apakah itu kalau laki-laki mah dengan peci umpamanya, nah kalau perempuan biasanya dengan mukena ya, gitu. Atau memang yang di bawahnya seperti kemarin itu dijelaskan, yang memang itu terpakai gitu ya, dan bergerak dengan gerakannya seperti kemarin kan, seperti selendang kalau perempuan mukena gitu. Kecuali kalau nggak bergerak tuh, seperti selendangnya panjang, ujungnya tuh nggak bergerak dari berdiri sampai duduk gitu ya. Nah itu mah nggak apa-apa tuh sujud di yang nggak bergerak itu, kecuali kalau yang nggak dipakai kemarin seperti sujud di ranjang kan, itu kadang-kadang goyang-goyang ya nggak apa-apa tuh gitu. Fa'ingkana, maka kalau ada aleha atas jidat hailun, suatu penghalang, kasobatin, seperti perban lah ya, lam yasiha, maka tidak sah sujudnya. Ini kalau sujud karena mungkin dia di bagian jidatnya ada luka, diperban, atau kalau sekarang mah pakai koyo lah gitu ya, ataupun stomplas, handiplas lah apalah ya. Atau kalau memang parah mah diperban ya. Nah itu ngesah karena terhalang jidat, dahi, keningnya itu. Makanya hati-hati. Illa ayakuna, kecuali ada lijarohatin, artinya pada jidatnya itu lijarohatin, semacam luka. Wasyako, sementara sulit ali atasnya izalatuhu, menghilangkannya. Masakotan, ya dipastikan kesulitan itu suatu kesulitan sadidatan yang memang sangat. Nah, cuma paesihu, sah saja. Jadi kalau memang ada perban juga, ini mah karena memang luka ya.
Ya, dan lukanya juga ini kalau seandainya perbannya dibuka, dihilangin, payah nantinya. Gitu ya. Nah, kepayahan ini diukurnya yang diperkirakan udah dibolehin tayamum. Itu artinya itu eh, apa namanya? Dia ketika ketika orang kan kalau pakai perban ya, sholatnya nanti nih. Itu kan aturannya nih. Kalau perban itu di anggota wudhu umpamanya. Itu wudhu ongkoh, tayamum ongkoh. Iya, contoh. Pokoknya ini di bagian buka jelas ya. Ada perban. Dan sulit untuk dihilangkan karena payah. Nah itu ketika wudhu, iya tayamum ongkoh, iya wudhu ongkoh. Artinya mau wudhu dulu kayak mau tayamum dulu kayak terserah. Ya seperti tayamum kan anggotanya cuma dua, buka dengan kedua tangan ya. Iya. Dan itu nggak mesti di debu, makanya kan udah ditepuk dulu gitu biar hilang. Itu cuma simbol aja gitu. Nah itu tayamumnya sebagai pengganti kening nih yang ada perbannya itu ya karena luka. Nah habis itu wudu seperti biasanya. Ya yang lain kan seperti tangan kan nggak ada luka, kaki juga nggak ada luka ya, termasuk kepala. Nah itu mah sempurna. Nah lebam muka nih yang termasuk di situ adalah kening. Kalau memang yang masih boleh kena air mah biasa diairin. Nah yang lebak kening tuh yang ada perbannya itu diusap aja atas perbannya. Iya. Jadi beda dibasuh, beda diusap. Kalau dibasuh mah airnya belum kudu ada. Kalau ngusap mah walaupun sekedar digituin aja tuh ya. Gitu. Asal basah aja tuh gitu. Itu seperti memang lukanya kayak begitu tuh yang istilahnya harus diperban. Itu yang dimaksud dengan memang sulit untuk dihilangkan tuh. Nah itu mah nggak apa-apa walaupun keningnya terhalang dengan perban itu ya. Itu diantaranya. Kemudian wa ma'atahamulin, dan dengan atau beserta ditekan bijabhatihi keningnya pakot saja ala musallahu pada tempat sholatnya, yakni tempat sujudnya. Jadi diantaranya aturan sujud yang benar yang ini harus terpenuhi karena syarat itu kening enggak sekedar diletakkan dalam keadaan terbuka tadi, tapi juga harus ditekan ya. Nah bagaimana gambaran ditekannya, maksudnya ke tempat sujud itu ya, bagaimana gambarannya di sini dijelasin bi ayyanala ya, yakni mengenai apa namanya saklurosihi, berat kepalanya. Itu jadi yang dimaksudkan di sini pokoknya mah kira-kira nyata nih berat kepalanya. Jadi kalau lebih konkretnya lagi, lebih jelasnya lagi, seandainya dia itu sujud di semacam kapas ya. Itu ada bekasnya, ada bekas legoknya gitu tuh. Kan beda cuma diletakkan, beda ditekan ya. Kalau sekedar diletakkan kan nggak ada bekas legoknya. Tapi kalau ada ditekan mah ada itu ya. Ya kalau kayak orang dulu yang istilahnya penyakit apa tuh yang
suka di kaki biri-biri gitu ya. Kan kalau sekedar dipegang doang gitu kan enggak ya. Dan begitu dipencet tuh ada bekas kentopnya kayak gitu tuh. Iya. Ngarik ya, gitu. Nah, itu maksud daripada nekannya itu ya, ketika dia nekan keningnya ketika sujud gitu. Nah, khilafan beda lil imami menurut pendapat Imam Haramin mah. Nah, kalau Imam Haramin mah itu nggak wajib nekannya ya, pokoknya cukup ada sekali diletakkan. Tapi di sini tetap yang kuat mah adalah pendapat yang pertama tadi, yang harus ditekan sehingga bekas sujudnya itu nampak gitu ya. Gitu. Kemudian wawani ba'di rukbataihi, dan meletakkan sebagian kedua lututnya, rukbataihi. Jadi aturan sujud yang benar karena memang diwajib, bahkan syarat, karena syarat itu harus meletakkan sebagian dua lutut. Maksudnya mah harus benar-benar nih lutut ini diletakkan, jadi jangan umpamanya ngangkang, berarti ntar anggota sujudnya kurang ya. Kan anggota sujud mah itu tetap ada berapa? 7 ya. Kening, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki ya. Gitu. Itu kudu diletakkan benar-benar. Kemudian wabadi batni kapain ini nih. Juga meletakkan bagian dalam kedua telapak tangannya, minarohati, yakni daripada telapaknya, wa butunil asobi, dan bagian dalam jari-jari telapak tangannya tuh. Jadi sujud itu terbuka tangannya, gitu ya. Jadi yang langsung itu bagian telapak tangan bagian dalam, itu yang benar gitu. Jadi jangan sampai nih, sekarang kan ada orang yang ketika sujud itu tangannya dikepel gitu ya. Ada kan ya? Iya. Iya, dikepel gitu, ngepel, sujudnya ngepel gitu ya. Iya begitu benar ya, ada. Itu jangan diikutin Bapak ya. Alhamdulillah. Itu harus dibuka, bahkan kalau yang benar mah ya nantilah dikusuran, tapi dibocorin lebih dulu nih ya. Telapak tangannya itu terbuka, terus jari-jarinya rapat tepinya ini, dan ukuran dari satu telapak tangan ke telapak tangan yang lainnya itu 1 jengkal ya, tapi nggak perlu dijengkal-jengkalin amat sih, diperkirain aja gitu ya. Kemudian posisi ujung jarinya ini tadi ya, itu pas selebak pundak. Ini bahasanya kalau memang dikucurin air nih dari pundak ya, ini jatuhnya ke ujung telapak kaki, telapak tangan gitu. Gitu. Iya. Iya waktu sujud itu, waktu sujud ceritanya gitu. Ya lebih konkretnya gini nih ya, lebih jelas ini penjelasannya gitu ya. Jadi tuh, ini sejengkal tuh, bentar ya, rapet ini, rapet, lempeng lagi, lempeng, ini gitu, tuh. Jadi ini lempengin ujung jari, iya, lempengin pundak gitu ya. Gitu. Itu yang bagus itu. Masalahnya anak kadang-kadang sujud itu telapak tangan diletakkan lebah kuping, ya lempengan kuping gitu, begini kok. Itu kan ya, benar nggak? Ada kan? Ada juga banyak. Iya.
Gitu. Ada juga yang bukan kok dilebah ini, dilebah apa namanya pinggang. Gitu tuh. Dilebah dengkul itu. Begitu. Benar nggak? Iya, ada banyak ya. Iya. Sering lihat. Jadi itu hati-hati ya. Ya walaupun sah-sah aja sih, tapi itu kayak terbaik. Yang penting mah tangannya tetap diletakkan, ya. Kalau ada gampangan, Iya. rada malas itu makanya. Iya sebenarnya mah itu walaupun istilahnya nggak wajib ya, sunnah. Ntar kalau nggak dikerjain jadi makruh. Kalau makruh itu nantinya atur dapat pahala jadi enggak. Makanya yang tepat mete ya. Kedua telapak tangan ini dalam keadaan terbuka tapi jari-jarinya rapat. Posisinya itu ujung jari-jarinya pas ngelempengin pundak, jangan dilebah telinga dan jangan dilebah dengkul, karena kalau memang lebah telinga lebah dengkul mah untuk ngituin satu jengkalnya itu dari satu telapak tangan ke telapak tangan yang lainnya kan sulit gitu ya, gitu. Iya, gitu ya. Nah bahkan wa ba'di batni asabi'i qadamahi, dan meletakkan sebagian bagian dalam jari-jari kedua telapak kakinya nih. Nah ini nih yang banyaknya, jangankan orang biasa, kadang-kadang ustadz juga nih, bahkan kiai ya, ini enggak sesuai. Itu mungkin kalau telapak tangan tadi insya Allah semua rata-rata kan bagian dalam, walaupun ada tadi sebagian kecil ya yang waktu sujud itu tangannya dikepel, tapi jarang sekali. Tapi ini yang banyak mana ketika sujud telapakan kakinya, jadi itu waktu sujudnya bukan pakai bagian dalam telapak kaki tapi pakai ujung doang, apalagi bagian luar mah. Makanya tuh waktu sujud itu bagusnya semua jari-jari telapak kaki itu kiri kanan ya, itu ditekuk bagusnya. Itu seandainya nggak bisa, paling enggak 2 atau 3 lah yang ketekuk. Itu ya, jangan hanya nempel doang ujungnya. Itu harus bagian dalamnya ditekuk. Jadi nantinya bisa mengarah ke arah kiblat, jadi jari-jarinya gitu. Iya. Kadang-kadang ada yang cuma nempel doang atau ditekuk tapi luarnya. Ya, ada juga yang ngegantung ya, karena seperti mau tahiyat akhir kan kadang-kadang suka udah dipasang aja tuh. Gitu. Yang lebih konkretnya gini penjabaran dia. Tuh, jadi tuh sujud. Tuh, tekuk. Namanya tekuk nih. Jangan umpamanya cuma gitu doang tuh. Apalagi nekuknya gini. Atau yang karena mau dia tasawuf akhir udah begini nih. Ini mau jelas nggak ada? Ada kan itu ya? Coba. Kadang-kadang lagi sujud kakinya di. Iya. Dirobah-robah salah lagi ya. Jadi yang benar mah nih, ini sekali lagi jangan kalau orang biasa ustadz kiai bahkan ya. Sebenarnya mah posisi telapak kaki kanan mah nggak bergerak, nggak berubah. Dari berdiri sampai tahiyat akhir bahkan ya. Paling bergerak cuma nengkuk aja gitu. Ini kalau dirubah-rubah itu bisa membatalkan sholat itu padahal. Contoh, nih perhatikan ya. Berdiri tuh, satu jengkal posisi dari awal ya. Berdiri nih. Ruku. Sujud. Duduk antara sujud. Berubah enggak? Iya, enggak. Ya kan? Enggak. Ini kadang-kadang begini nih. Begitu umpamanya sujud, begitu bangun begini nih ya. Kata kanan begini nih. Ketika duduk antara sujud nih ya. Salah. Begitu sujud begini bukan itu. Itu kan berubah tuh. Nih penyakit kadang-kadang, benar nggak?
Coba udah perhatiin, kan orang biasa nih, Ustaz Kiai juga masih ada. Jadi ini mentak kanan maka kaki kanan mah telapak kaki kanan mah tetap nih, cuma bedain nekuk enggak doang. Ya kalau berdiri kan enggak nekuk pastinya ya. Selain dari berdiri seperti duduk, baik tasawuf awal, duduk antara dua sujud maupun tasawuf tetap dia menekuk dan posisinya enggak bergerak. Ini kadang-kadang ketika berdiri masih jengkal, ketika sujud pun dirapetin begitu gitu. Ada yang begitu. Tuh, salah ini lagi nih. Berarti kalau dirapetin berubah juga kan? Tuh, iya. Tadi sejengkal lagi nih berdiri, katakan tuh. Begitu sujud, dirapetin, berubah juga. Gitu. Ini kalau umpamanya dianggapnya perubahan itu lebih daripada 2 gerakan bisa membatalkan. Ini survei yang membuktikan nih. Selain jangankan orang awam yang nggak ngaji, bahkan Ustaz Kiai masih ada tuh. Yang ketika sujud telapak kakinya nggak ditekuk, ya, cuma ujungnya aja. Atau kan kadang sampai yang kaki kanan itu sampai bergerak gitu. Jadi dari sujud dirapetin sama dia begitu itu, duduknya juga nggak ditekuk tadi gitu. Walaupun memang ketika duduknya mah nggak wajib ya masa nekuknya. Tapi kan nantinya timbul perubahan gerakan. Sama gerakannya. Iya. Jadi itu, sekali lagi itu mau nekuknya mah yang bagusnya semua. Sebenarnya ini bisa sehat nantinya. Apa sebabnya? Jadi jari-jari itu kan nanti kalau kayak ini mah gerak, gitu ya. Dan tadi kembali seperti tadi kan diantaranya ketika sujud itu kudu ketekan yang namanya jidat kening dah itu. Itu nggak bakal terwujud, nggak bakal terbukti kalau telapak kakinya nggak ditekuk. Karena dari pantulan telapak kaki itu ditekuk sehingga bisa nekan kepala, bener nggak? Kalau nggak ditekuk nggak neken. Coba cuma gitu ya. Nekennya rada kudu ada action, tapi kalau dinekuk gitu tuh, ketekan ini kan? Itu kadang-kadang nih yang sangat disayangkan ya. Makanya saya mah kadang-kadang kalau sholat berjamaah ya, minimal saya ngelihat itu dulu, ngelihat ruku, ngelihat sujud dulu, kayak imam itu. Kalau yang belum tahu gitu, di mana-mana saya lihat sujud dulu. Tapi kalau memang di awal waktu kan suka yang jadi orang nih sholat sunnah dulu ya, ketahuan kan tuh ya, ini kata sujudnya bener enggak nih. Nah itu kalau memang dia bener nekuk kakinya, baru saya ikut. Nah kalau enggak, nah itu kan nanti serba salah. Kalau baik kita ngamum aja, barang ternyata begitu kita sujud barang ngelihat kakinya nggak nekuk, mau muparokoh salah, ya sebenarnya harusnya muparokoh, jadi nggak ikut berjamaah gitu keluar. Nah cuma kan kadang-kadang takut fitnah kan kebanyakannya. Kan yang namanya muparokoh itu harus benar-benar seutuhnya, jadi nggak bisa hati mah niat muparokoh tapi dia masih ngikutin si imam. Walaupun nama dia rada dirubah, rada apakah itu dilambatin gitu banyak ya. Tetap aja itu masih ngikutin namanya. Kalau muparokoh mudah. Pokoknya mah kalau memang dia bacaannya duluan habis lah, atau duluan. Itu gitu ya. Kenapa? Ya nggak bisa namanya kalau memang dia masih ngikutin. Jadi syarat muparokoh itu 2. 1 niat pisah, keduanya nggak ngikutin. Kalau memang dia itu niat memisah tapi masih ngikutin, nggak sah muparokohnya. Atau sebaliknya, dia umpamanya ngikutin, nggak niat berjamaah, nggak sah juga. Dari awal banyak ngikutin ongkoh berjamaah tapi nggak niat berjamaah, nggak sah juga. Tuh gitu. Bisa bersahabat gitu. Iya makanya. Dari takbir ketahuan. Iya dari takbir kadang. Iya kadang-kadang gitu. Makanya. Nggak bersuara, bara ya. Iya. Kan nggak saya juga itu nggak takbir. Ayo itu dibahas gitu ya kalau bersuara nanti di rukun berikutnya yang termasuk rukun kauli. Kalau putusnya kelamaan mah sama nggak sah. Allah. Seperti Bara, ya. Allah Akbar nggak sah. Apalagi Allah Bar itu mau hilang udah berapa itu putus. Kalau takbiratul ihram itu juga ya. Kalau takbir intikal mah paling dia sempurna enggaknya gitu ya.
Iya, itu. Nah, jadi itu yang wajib kudu apa namanya langsung ya dengan tempat sujud gitu tuh. Tempat sujud itu bukan yang jidat aja, termasuk sebagaimana anggota sujud itu kan 7 gitu ya. Nah, Hidung enggak ini. kenapa? Hidung enggak ya? Hidung enggak, cuma sunah aja nanti. Ya. Dunama ada, zadunama ada ya. Enggak wajib kudu diletakkan bagian dalam selain daripada apa namanya dua telapak tangan dan telapak bagian dalam kedua telapak kaki gitu ya. Jadi kalau yang lain mah istilahnya tadi seperti jidat asal terbuka. Ya khususnya di sini nih yang dimaksudkan dengan selain daripada dua telapak tangan dan dua telapak bagian dalam jari-jari telapak kedua kaki ya. Ini maksudnya seperti ujung-ujungnya tuh sebagian pinggirnya dan bagian ujung-ujung jarinya ataupun bagian luarnya itu mah nggak sah. Kalau dia sujudnya tadi udah dijelasin ya, nggak boleh, nggak sah kalau hanya ujung jari-jarinya nempel ataupun bagian pinggirnya ataupun apalagi luarnya gitu ya, itu nggak sah. Nah, bagaimana kalau ada orang yang jari-jari telapak kakinya ini buntung? Ya, walau kutiat atau walau kotoat ya. Kalau buntung asabiu qadamaihi, jari-jari kedua telapak kakinya wa qadaro dan wa qadaro, maka dia itu wa qadaro dan dia memperkirakan ala wadisain, meletakkan sesuatu min batiniha, bagian dalam dari kedua telapak kaki itu lam yajib, maka itu mah nggak wajib ya. Jadi kalau seandainya ada orang nih buntung jari-jari kakinya dan dia karena saking hati-hatinya tetap dia diletakkan bagian dalamnya atau udah nggak bisa nekuk kan ya. Nah ini mah nggak wajib karena memang walaupun nggak ditekuk juga itu mah udah pasti kena bagian dalam karena emang udah nggak ada jari-jarinya gitu ya. Itu kama tadohu sebagaimana yang dijelaskan penjelasan itu lil imas kalamusehon, pendapat atau perkataan Imam Rope dan Imam Nawawi. Pas itu buat jadi imam gimana? Kenapa? Kan puasa cacat ya. Iya. Buat jadi imam bisa enggak? Buat jari, Sah kalau maksudnya. buat Jadi jari, imam. jadi imam sah ya. Walaupun dulu. Iya sah gitu. Kalau di ininya di cacat ya bolongin. Sebenarnya mah sah, tapi bukan terbaik. Ya, jadi sebenarnya nggak ada inian. Masalah seperti telinga bolong gitu ya. Sebenarnya nggak ada inian. Nggak ada yang menyangkut tentang syaratnya berjamaah gitu ya. Ya cuma memang itu suatu keburukan aja gitu. Gitu ya. Nah wala yajibu, dan tidak wajib atahamulu menekan alaiha kepada selain kedua telapak bagian dalam kedua telapak tangan dan bagian dalam kedua telapak kaki. Baliusanu, akan tetapi itu mah sunnah aja. Jadi kalau selain telapak kaki, kedua telapak kaki, kedua telapak tangan, nah khususnya tadi ya seperti kepala. Nah itu tadi kan yang itu kan jidat kening ya, itu yang kudu ditekan. Nah selain daripada itu mah enggak, tapi cuma sunnah aja tuh kalau kudu ditekan, asal tetap yang harus dijaga tadi bagian dalamnya aja gitu ya, meletakkan tapi bagian dalam walaupun enggak wajib ditekan. Jadi yang wajib ditekan mah tadi cuma kepala aja gitu ya.
Nah, cuma baiknya juga itu juga tetap sunahnya ditekan gitu. Nah, sebagaimana kakasbin seperti terbukanya goiral rukbata ini selain daripada dua lutut. Nah, ini baru dijelasin nih. Jadi kalau selain dua lutut ini wajib ya untuk terbuka sunahnya terbuka tuh selain daripada dua lutut ya, untuk laki-laki tapinya beda dengan perempuan. Sebab nih yang 7 anggota ini beda laki-laki beda perempuan. Katakan laki-laki dulu dari awal nih, kening dari atas ya, kening wajib kebuka. Dua telapak tangan sunnah kebuka. Dua lutut wajib ketutup. Nyoba itu kalau sujud, kalau umpamanya nggak pakai celana patul muinta apa ya, itu kan suka kelihatan tuh apa namanya pahanya gitu ya. Nah itu hati-hati. Nah kemudian kedua telapak kaki ini sunahnya kebuka. Nah bagaimana kalau tutup? Karena sunah nggak apa-apa. Karena ada kan orang pakai kain saking panjangnya. Itu kalau laki-laki sekali lagi dari atas kening wajib kebuka, kedua tangan sunnah kebuka, berarti ketutup juga nggak apa-apa. Lutut wajib ketutup, nggak boleh kebuka. Nah kedua telapak kaki sunnah kebuka, seandainya ketutup juga nggak apa-apa. Nah sekarang perempuan, kalau perempuan dari atas juga, kepala kening sama wajib kebuka. Kemudian kedua telapak tangan ini juga ini sama laki sunnah kebuka. Tuh. Karena ketutup gimana? Enggak apa-apa. Nah, cuma ini terus dua lutut wajib ketutup. Termasuk kedua telapak kaki perempuan mah wajib ketutup. Makanya seandainya dia waktu berdiri umpamanya rapi ya. Giliran dia itu umpamanya sujud karena merecet gitu ya, mau kenanya gitu ya, ketarik, akhirnya kelihatan telapak kakinya, itu batal, nggak sah gitu. Nah perhatiin ya, kalau istri atau perempuan yang sholat itu kalau waktu sujudnya itu telapak kakinya kelihatan, itu bilangin tuh, karena wajib ketutup gitu, batal ya. Itulah. Nah, jadi kesimpulannya dari semua ini bicara tentang syarat-syarat sujud. Kalau memang di kitab Sapina mah udah ya langsung aja dia mah bahwa syarat sujud itu semuanya ada 7. Ya, kalau di kitab Sapina mah 1 kudu pada 7 anggota. Terhitung kening 1. Terus tambah 2 telapak tangan jadi 3. Tambah 2 lagi 2 lutut. Jadi 5 ya benar. Tambah 2 lagi telapak kaki jadi 7. Nah, itu tadi yang mana yang wajib ketutup dan enggak kan tadi udah dijelasin ya. Beda laki-laki beda perempuan. Terus yang keduanya harus dengan dahi yang terbuka. Tadi udah jelas juga ya. Terus ketiganya kepalanya harus ditekan. Tadi juga udah jelaskan. Nah yang keempatnya tidak boleh waktu sujud itu tujuannya lain. Jadi kalau sujud itu udah seutuhnya sujud. Jadi nggak bisa gini nih. Dia waktu mau sujud niatnya mau ngambil sesuatu tuh, gitu ya. Nah itu nggak boleh, kudu benar-benar mau sujud.
Ataupun yang lebih gampang begini contohnya nih. Dia tadinya berdiri karena memang dia itu baca ayat sajdah. Barang lepas sujud, kan sunat itu baik dalam salat maupun luar salat ya untuk sujud tilawah. Nah ini khusus di dalam salat, ketika lepas sujud dia niatin sujud. Nah itu nggak bisa, atau apalagi itu menggaruku lagi pan ya. Seandainya dia tadinya lagi duduk antara dua sujud, kemudian dia sujudnya bukan niat untuk sujud sholat, itu juga nggak sah. Ya sama nanti ketika kemarin juga kan udah, ketika orang itu umpamanya itidal atau bangun dari sujud ya, karena dikagetin bangun, lah katanya gue udah jadiin aja itidal, jadiin aja umpamanya, nggak bisa, kudu benar-benar balik lagi, gitu. Benar-benar melulu khusus untuk niat itidal gitu kemarin. Kemudian yang kelimanya, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bisa bergerak ketika bergerak untuk sujud khususnya. Ya termasuk dengan yang lain, pokoknya intinya jangan sujud kepada sesuatu yang dia pakai yang bergerak dengan gerakannya gitu. Karena bagian kepala harus lebih rendah daripada pantatnya, udah kan ya? Dan yang ketujuhnya, ini sebenarnya mah kalau di kitab, sebagian kitab mah misah. Tapi kalau menurut kitab Fathul Mu'in dijadikan satu, yaitu tumak ninanya. Gitu ya. Itu jadi tumak nina itu ada yang dihitung sebagai rukun sholat, ada yang dianggap dihitung sebagai syarat dengan rukun sholat yang berkaitan, seperti 4 rukun sholat yang wajib tumanina itu. 1 ruku, 2 itidal, 3 sujud, 4 duduk antara 2 sujud, gitu ya. Di ngaji mah begitu lumayan. Atau bukan lumayan lagi, itu mantep dah ya. Nah, itu tentang syarat-syarat sujud, insyaallah nanti tentang kesunahannya ya. Sebagaimana tadi sempat ada juga yang ditanyakan bagaimana masalah hidung, nanti baru kita kebahas. Di bagus termasuk nanti bacaan-bacaannya gimana gitu ya, gitu. Dan letak posisi yang terbaik itu gimana gitu. Juga mata waktu sujud gimana nanti ya di kesunahannya. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.